Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia. Tingkatan puasa menurut Imam Ibnu Athaillah yang ditulis dalam kitab Hikam itu ada 4. Mudah-mudahan puasa Ramadan tahun ini kita akan menjadi puasa yang terbaik tingkatannya. Puasa yang pertama adalah puasa mukmin. Puasa mukmin adalah orang yang berpuasa tapi hanya sekedar menahan lapar dan haus. Ini anak kecil pun bisa, usia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Maka inilah yang diingatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kam min shaimin min syiyamihi laisa lahu illal ju' wal atash. Banyak orang yang puasa tapi puasanya hanya sekedar mendapatkan cerita lapar dan haus saja. Maka seiring dengan tahun dan usia kita, puasa tahun ini meningkat menjadi tingkatan yang kedua, yaitu puasa muhsin. Bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi sudah bisa mengendalikan tutur kata, sudah bisa mengatur lisannya, sudah bisa mengatur mulutnya. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah Fatir ayat 10. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalus salih. Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, derajat yang paling tinggi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemuliaan itu semuanya milik Allah. Kita bisa gapai, salah satunya adalah al-kalimut thayyib, membiasakan untuk bertutur kata dengan baik dan benar. Di dalam Al-Quran ada 2 contoh orang yang karena lisannya Allah angkat derajatnya. Ada juga orang yang karena lisannya Allah hinakan. Yang pertama adalah orang biasa, pekerjaannya pun sebagai OB, saat itu membantu Khalid Ar-Rubai. Ia tidak punya jabatan, ia bukan orang kaya, tetapi karena lisannya sangat bagus, selalu bertutur kata yang mengandung hikmah, manfaat, sampai-sampai Allah mengabadikannya menjadi nama surat, yaitu surat Luqman Al-Hakim. Surat Luqman. Walaqad atayna Luqmanal hikmah. Allah memberikan kepada Luqman yang selalu bertutur kata yang mengandung manfaat. Tetapi sebaliknya, ada orang yang terpandang, terhormat di hadapan manusia, masyarakat, kaya raya, karena lisannya Allah hinakan. Siapa dia? Abdul Uzza. Karena lisannya jelek, Allah beri gelar, diabadikan dalam Quran dengan sebutan Abu Lahab. Istrinya pun orang-orang Arab sekitar pada saat dulu, karena terhormat, karena masyarakat menganggap mulia, sangat cantik, perhiasannya tidak pernah lepas dari tubuhnya, sampai-sampai masyarakat memberi gelar dengan sebutan Ummu Jamil, ibu yang cantik. Tetapi karena lisannya jelek,
Allah pun hinakan dengan kalimat hammalatal hatab. Diabadikan dalam Quran surah Al-Lahab. Yang ketiga, puasa tahun ini bukan hanya sekedar menahan lapar haus, bisa mengendalikan, mengatur tutur kata kita, tetapi meningkat pada tingkatan yang ketiga, yaitu puasa mukhlis. Artinya bukan hanya sekedar menahan lapar haus, bukan hanya sekedar mengendalikan tutur kata, tetapi juga sudah bisa dan berusaha menjernihkan pikiran dan membersihkan hati. Inilah dalam Al-Quran disebut dengan kalimat ulul albab. Artinya jernih, bersih dan murni. Siapa? Di dalam Al-Quran surah Az-Zumar Allah jelaskan, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Orang-orang yang senantiasa mendengar nasihat. Nasihat Allah ada dua. Yang pertama adalah nasihat yang bisa bicara, yaitu Al-Quran. Yang kedua adalah nasihat yang tidak bisa bicara, yaitu kematian. Bahkan ketika manusia melupakan Al-Quran, Allah pun peringatkan dalam Quran surah Taha, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami akan kumpulkan manusia-manusia dalam keadaan buta. Lalu orang yang dikumpulkan dalam keadaan buta ini bertanya kepada Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan kami dalam keadaan buta? Padahal pada saat kami hidup, kami melihat pemandangan panorama kehidupan dunia yang begitu indah. Allah jawab, kadzalika atatska ayatuna fanasitaha. Demikianlah pada saat dulu aku, kata Allah, berikan ayat-ayat Al-Quran, tetapi kamu begitu banyak melupakannya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Namun bukan hanya sekedar mendengar nasihat Allah dalam bentuk Al-Quran dan dalam bentuk kematian, tetapi juga fayattabi'una ahsanah. Ia juga mengamalkan Al-Quran. Sehingga hak Al-Quran bukan hanya sekedar dibaca, tetapi juga punya hak untuk dipahami, punya hak untuk diamalkan. Itulah Al-Quran memiliki 3 hak: dibaca, dipahami, dan diamalkan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi orang yang mau mendengar dan mengamalkan nasihat Allah, ulaikal ladzina hadallah, mereka adalah orang yang mendapatkan petunjuk, hidayah. Wa ulaika hum ulul albab, maka dia adalah termasuk orang yang jernih pikirannya dan bersih hatinya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, ulul albab juga diartikan adalah orang yang berakal. Bukan hanya sekedar pintar, tetapi juga cerdas. Sehingga Ibnu Qayyim menyebut, laisal alim ya'riful khaira wasyarra. Tidaklah disebut orang itu berilmu. Orang alim tidak disebut orang itu berilmu. Hanya sekedar mengetahui baik dan buruk. Tetapi walakinnal alim, yang disebut orang yang berilmu adalah ya'riful khaira fayattabi'uhu. Ia tahu akan kebaikan, ia langsung mengamalkannya. Wa ya'rifus syarra fayajtanibuhu. Ia tahu jelek, buruk,
langsung ia tinggalkan. Itulah tingkatan puasa yang ketiga adalah mukhlis. Bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus. Bukan hanya sekedar mengendalikan tutur kata. Tetapi orang yang jernih, bersih. Ternyata kebersihan dan kejernihan pikiran dan hati kita sebagai penentu amal kita. Dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 88-89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Apa yang kita punya, apa yang kita lakukan tidak memberikan manfaat sedikit pun kecuali saat kita beribadah, saat kita bertemu dengan Allah, menyertakan hati yang bersih, pikiran yang jernih, sehingga pikiran kita mindsetnya selalu positive thinking atau husnudzan. Hati kita selalu jernih, bersih. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ada 5 golongan yang pada saat di bulan Ramadan ya rajin puasa, rajin baca Quran, rajin ibadah-ibadah yang lainnya, tetapi tidak mendapatkan keberkahan dari Ramadan, tidak mendapatkan pahala dari Ramadan. Siapa? Salah satunya adalah musyahin. Dia masih bermusuhan dengan orang lain. Musuhan dengan orang lain akibat dari kekesalan, kebencian, berarti hatinya masih kotor. Bahkan saat Allah akan memberikan pahala, malaikat langsung mengatakan, "Angziru," sampai 3 kali. "Ya Allah, tunda dulu pahala orang ini. Tunda dulu pahala orang ini. Tunda dulu pahala orang ini." Sampai kapan? Hatta yassaliha. Sampai orang itu mau berdamai dengan orang lain. Sampai artinya kekesalan, kebenciannya, sampai ia bersihkan untuk tidak ada yang nempel dalam hatinya. Tingkatan yang keempat adalah inilah yang dikehendaki oleh Allah dalam Quran yang sering kita dengar, sering kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yaitu tingkatan muttaqin. Kita ambil dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah, dan seterusnya. Di ujung ayat itu ada kalimat ulaika humul muttaqun. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Jika kita tafsirkan pada ayat kalimat yang sebelumnya, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah. Orang yang bertakwa adalah orang yang beriman. Yang kedua, wa atal mala ala hubbi. Orang yang beriman adalah orang yang senantiasa beramal saleh. Yang ketiga, orang yang beriman adalah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, memiliki akhlak. Sehingga tanda orang yang takwa dalam dirinya ada iman, ada amal, ada akhlak. Imannya semakin kuat, amalnya semakin semangat, akhlaknya semakin hebat. Siapa orang yang beriman? Siapa orang yang beramal dan berakhlak itu? Ulaikal ladzina shadaku. Dalam hidupnya selalu dia akan menampakkan perbuatan jujur, benar, dan baik. Sehingga tidak ada dusta dalam kehidupannya. Itulah tanda orang yang takwa. Itulah tanda orang yang puasa Ramadan. Hasilnya adalah takwa. Takwa bukan hanya kita sebut dalam lisan, tetapi ditampakkan dalam bentuk perbuatan. Jujur, benar, dan baik. Kita lihat, Imam Bukhari adalah seorang rawi yang sangat teliti. Ketika mendengar ada seorang rawi dari masyarakat, Imam Bukhari tidak langsung menerima begitu saja.
Ia teliti sampai home visit. Diteliti sampai mengunjungi rumahnya. Ternyata pada saat mengunjungi Imam Bukhari musim kemarau. Saat musim kemarau, kebetulan orang yang dianggap sebagai rawi ini pekerjaannya, ia punya peternakan unta dan kuda. Karena rumput-rumputnya putih, karena kemarau panjang. Maka seluruh kuda dan untanya diberi kacamata. Niatnya baik, tujuan baik. Supaya kuda itu mau makan melihat rumputnya hijau. Namun caranya ia bohong kepada kuda dan unta. Oleh Imam Bukhari, bohong kepada kuda saja ditinggalkan. Apalagi bohong kepada manusia. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita mencapai derajat muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim.